Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana SPD. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri 6 Wai 5 sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar LPTK Universitas Lampung dengan nomor peserta 2015007983330. Saya akan mempraktekkan pembelajaran IPA dengan tema pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi persyaratan uji kinerja. Demikianlah videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabun. Ya, Bu. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehat dan kita bisa menjalankan tugas kita yaitu sekolah, ya, tanggung jawab kita sekolah. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu kita baca doa dulu. Bacanya dipimpin oleh ketua kelas. Gerak tangan di atas meja, berdoa mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah kita kelas 5 hadir semua, ya. Baiklah, sekarang ibu absen, ibu akan mengisi absen. Aman, Bapak Ibu Nasin. Hadir. Aldi. Hadir. Aldo. Hadir. Angel Aisyah Anastasia. Alhamdulillah hadir semua, ya. Sekarang karena kita udah menginjak semester 2, kita harus rajin-rajin sekolahnya. Jangan tidak sekolah karena ini penentuan untuk penaikan kelas. Naik kelas berapa kita? Ya, semoga dengan kamu rajin, dengan kamu disiplin, tanggung jawab, kamu bisa naik sekolah, naik kelas-kelas 6, ya. Jadi jangan malas-malas sekolahnya, buka bukunya di rumah. Kita sekarang menyanyikan lagu nasionalisme, bukan untuk apa? Untuk mengingat pada jasa pahlawan nasional kita yang telah gugur mendahului kita.
akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dengan materi pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Tujuan dari pembelajaran hari ini dengan melakukan kegiatan pengamatan dengan PowerPoint, kalian bisa dapat memahami kalor yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Tujuan kedua, dengan melakukan kegiatan pengamatan pada video, kalian mampu mengategorikan bahan konduktor dan isolator dengan benar. Dan ketiga, setelah mengategorikan bahan konduktor dan isolator, kalian dapat menyimpulkan hasil pemahaman tentang konduktor dan isolator dengan benar. Nah, setelah pembelajaran ini di akhir nanti ada penilaian, yaitu penilaian sikap. Gimana sikap kalian dengan mengikuti pelajaran ini? Apa kalian jujur? Apa kalian tanggung jawab? Ya. Begitu juga sikap pengetahuan. Apa yang kita dapat nanti akan diteskan pada akhir pembelajaran, pada pembelajaran evaluasi. Nanti kita ada pembagian LKPD untuk kelompok dan untuk individu. Ya, jadi kamu harus memahami pelajaran yang ini. Nanti ada video, kamu pahami, ada PowerPoint, kamu pahami apa. Lebih bagusnya kamu sambil mencatat, ya. Sambil mencatat. Nanti di akhir itu ada penilaian, ya. Manfaat dari pembelajaran hari ini, kalian bisa membedakan mana bahan konduktor dan mana bahan isolator dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kalian bisa, ini bahan konduktor dan ini bahan isolator, ya. Kalian dapat membedakan. Nah, dalam pembelajaran hari ini, marilah kita melihat video. Amati video yang ada di depan ini. Lebih bagusnya apa yang video kalian lihat, kalian tulis di buku, ya. Nanti apabila ada pertanyaan, pada ini kalian mudah untuk menjawabnya. Mari saksikan videonya. Tema 6/3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Ya, perpindahan panas secara konduksi memerlukan zat pelantara yang membantunya mengalirkan panas atau kalor dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas atau kalor mengalir dari tempat yang panas atau dengan suhu tinggi menuju tempat yang lebih dingin, yaitu dengan suhu yang lebih rendah. Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan berdasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, dan ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Adapun bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Dan ada lagi, yaitu bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semi konduktor. Contohnya adalah panci, mesin penggorengan, dan ada beberapa peralatan masak yang ada di dapur yang terbuat dari logam. Jenis logam yang sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut diantaranya adalah besi, aluminium, dan tembaga. Adapun bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan isolator dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah centong nasi yang terbuat dari kayu maupun dari plastik. Kemudian ada bako nasi atau tempat nasi yang terbuat dari bambu. Ada juga sarung tangan dan kain lap. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat juga diterapkan secara bersamaan, yaitu
Panci yang biasa kita gunakan untuk memanaskan air terdiri atas dua bahan yang berbeda, yaitu ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor dan ada juga bahan yang berfungsi sebagai isolator. Ada dua bahan yang digunakan dalam pembuatan panci, yaitu logam dan plastik. Logam di sini berfungsi sebagai konduktor, yaitu menghantarkan panas, dan plastiknya berfungsi sebagai isolator. Isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas agar tidak dialirkan ke penghuni panci, sehingga fungsi utamanya adalah untuk melindungi pemakai agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Di sekitar kita tentunya banyak peralatan yang menggunakan isolator dan konduktor secara bersamaan. Di antaranya ada spatula, ada wajan penggorengan, ada rice cooker atau penanak nasi, setrika, solder, dan tentunya masih banyak yang lainnya. Kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak barang yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor ataupun isolator. Contohnya adalah selimut dan panci. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak mengantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu akan tetap terasa hangat. Sedangkan panci terbuat dari bahan logam, misalnya adalah aluminium. Aluminium merupakan pengantar panas yang baik, maka panci akan mengantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Dari uraian tersebut, kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat konduktor dan mana bahan yang bersifat isolator. Selain selimut dan panci, tentu kamu dengan mudah menjumpai penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Dari video pembelajaran tadi, kesimpulannya di situ ada contohnya setrika. Setrika itu bisa dapat melicitkan baju, tapi bisa tidak mengantar panas juga. Di dalam setrika itu ada mempunyai dua bahan, yaitu bahan apa? Siapa yang bisa menjawab? Sedangkan isolator dan konduktor itu apa? Untuk memahami pelajaran pada hari ini, di sini ada poin-poin ya. Poinnya apa namanya? Tema pengaruh kalor terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, saksikan poin-poin yang akan ditampilkan. Apa itu kalor? Kalor atau panas adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang lebih rendah jika keduanya ditemukan satu bersentuhan. Itu yang dimaksud dengan kalor. Sedangkan perpindahan kalor terjadi tiga cara, yaitu secara konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, dan radiasi atau pancaran. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai zat perantara. Sedangkan umumnya konduksi terjadi pada benda padat, bahan atau benda yang menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Nah, sedangkan benda yang buruk yang tidak bisa menghantarkan panas
disebut isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat mengantarkan panas dan arus listrik sehingga kegiatan manusia terasa lebih mudah. Contoh konduktor di kehidupan adalah panci, wajan, alas setrika. Jadi yang jenis konduktor adalah panci, wajan, alas setrika. Sedangkan isolator berfungsi sebagai penghambat arus panas dan listrik. Fungsi isolator di rumah untuk menahan agar panas dan arus listrik terhambat, sehingga apabila kita memegang benda konduktor dengan aman, contohnya tutup panci, termos, pegangan setrika. Jadi kalau isolator adalah benda yang tidak mudah menghantar panas. Benda konduktor dan isolator. Di sini ada contoh benda konduktor dan isolator. Benda konduktor dan isolator. Di sini ada, ada satu benda yang mempunyai dua bahan, isolator dan konduktor. Contohnya ini panci. Nah, di sini gagang panci adalah isolator, sedangkan ini untuk membuka panci adalah isolator juga. Yang untuk menanamnya ini adalah konduktor. Kenapa konduktor? Karena dia mudah menghantar panas. Begitu juga dengan setrika. Setrika juga mempunyai dua bahan konduktor, isolator dan konduktor. Sedangkan isolatornya pada gagangnya, konduktor pada alasnya untuk melicitkan baju. Apabila disetrika semua konduktor, maka kita memegang gagangnya, tangan kita melepuh. Makanya gagang setrika ini adalah isolator, sedangkan untuk melicitkan baju adalah konduktor. Nah, di sini contoh 5 benda konduktor. Ada air laut, besi, emas, tembaga, perak. Nah, 5 bahan ini apabila dekat api, maka kita tidak bisa memegangnya karena dia mudah menghantar panas. Sedangkan contoh 5 benda isolator di sini ada kayu kering, berlian, oli, karet, gelas. Kenapa bahan ini yang 5 ini disebut isolator? Karena dia tidak mudah menghantar panas, ya. Nah, di sini ada bahan yang mempunyai alat yang mempunyai 2 bahan, yaitu antara konduktor dan isolator. Yang mana yang isolator? Ada gagangnya. Yang konduktor yang mana? Bawahnya. Untuk apa konduktor gunanya? Sedangkan isolator untuk memegang. Apabila kita gunakan setrika ini, maka kita memegangnya adalah yang dimaksud dengan isolator. Kenapa kita gagangnya ini isolator? Karena biar tangan kita tidak terasa panas. Nah, di sini ada lagi. Nah, di sini ini bahan apa ini? Isolator. Ini apa ini? Apa namanya ini? Oh, ini solet untuk menyolet nasi. Kalau kita masak, biar kita tidak panas, kita menggunakan alat ini, kayu. Ini adalah isolator. Nah, kayu ini adalah isolator, ya. Nah, di sini ada centong sayur. Ini mempunyai 2 bahan juga, yaitu konduktor dan isolator. Apabila centong sayur itu kita masukkan ke dalam sayur yang masih ada masih panas, maka kalau kita memegangnya yang konduktoran, kita akan merasa panas. Makanya centong sayur ini, sidup sayur ini ada 2 bahan. Jadi kalau kita untuk menyidup, kita memegang bahan yang terbuat dari kayu. Jadi isolatornya yang kita pegang, ya. Jangan kita memegang ininya. Kalau kita memegang ininya, pasti tangan kita akan kepanasan, ya. Untuk lebih memahaminya dari pembelajaran hari ini, di sini Ibu
Ibu akan membagikan LKPD, yaitu LKPD terdiri dari konduktor dan isolator. Nah, sekarang karena milik kita cuma 10, kita bagi 3 kelompok. Yang 3, 4. Jadi bagi kelompok sekarang untuk mengerjakan ini per kelompok ya. Nah, ini sekarang kita udah bagi kelompok. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Jadi Ibu akan membagikan LKPD untuk kerja sama kelompok ya. Perhatikan ya. Perhatikan cara mengerjakannya. Di sini ada gambar yang merupakan bahan isolator dan konduktor ya. Nah, di sini ada lembaran. Nah, ini lembaran ada konduktor dan isolator yang masih kosong. Nah, jadi caranya kamu menggunting dari lembaran yang ada gambarnya di sini, mana bahan konduktor dan mana bahan isolator. Kalau emang di situ bahan isolator, kamu tempelkan dan isolator. Sedangkan kalau yang mana bahan untuk konduktor, kamu tempelkan di kolom konduktor dan ditulis. Nah, siapa kelompoknya? Nah, kelompoknya yang kelompok berapa? Jadi dengan ice breaking kita yang berdiri semua berdiri. Kita nyanyi di sini teman di sana teman ya. Ya ayo semangat. Ayo berdiri Pak. Berdiri. 1, 2, 3. Sekarang kelompok berapa dulu yang mau maju? Nah, kelompok 1 sudah maju. Koordinator adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Contohnya besi, tembaga, air laut. Sedangkan isolator benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contoh gelas, kayu kering, karet dan plastik. Beri semangat untuk kelompok 1. Kelompok 1. Sekarang maju kelompok berapa lagi? 2. Dan maju kelompok 2. Sudah siapa yang mau membacakan? Roy membacakan. Sedang lain. Konduktor adalah benda yang menghantarkan panas. Contohnya air laut, tembaga dan besi. Sedangkan isolator tidak mudah menghantarkan panas. Contohnya kayu kering, karet dan gelas. Betul. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kasih semangat untuk kelompok 2. Dan sekarang kelompok 3. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas. Contoh isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contoh karet, gelas, kayu kering. Terima kasih untuk kelompok 3. Kasih semangat untuk kelompok 3. Sekarang kita udah kerja kelompok. Di sini
lagi. Nah, apa namanya, untuk menilai pengetahuan, makanya ibu bagi sekarang LKPD untuk per individu. Nah, setelah kita mengerjakan kelompok, ini ibu ada lembaran kerja, yaitu LKPD untuk per individu atau evaluasi untuk menilai pengetahuan kalian sampai di mana kalian memahami pelajaran hari ini. Kerjakannya di sini ada perintahnya, lembar kerja pendidik. Jadi tulis nama kamu masing-masing ya, kelas 5. Dan di sini untuk menjawab soal, pilihlah jawaban yang kamu anggap benar. Paham? Paham. Selamat mengerjakan. Kalau belum paham ditanyakan ya. Kalau tidak paham ditanyakan. Udah, selamat mengerjakan. Sudah semua? Nah, udah dikumpulkan, dikumpulkan. Jadi pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah pembelajaran kita dari bahan konduktor dan isolator. Bahan konduktor adalah bahan yang mudah memancarkan panas. Nah, contohnya di situ ada besi, ada aluminium, ada apa namanya? Apalagi contoh konduktor? Tembaga, air laut. Nah, itu. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak mudah mengantarkan panas. Contohnya dari isolator adalah bahan yang terbuat dari plastik. Nah, ada juga yang kayu, plastik, apalagi bahannya. Jadi kamu paham mengenai bahan konduktor dan isolator. Nah, sekarang ibu tanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Bahan konduktor dan isolator. Menyenangkan tidak pelajaran hari ini? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini, dan pembelajaran yang akan datang adalah materi pembelajaran yang akan datang adalah keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Apabila ibu ada salah, ibu minta maaf, dan begitu juga dengan kalian. Ya, belajarlah yang rajin supaya kita naik kelas. Dan untuk penutup pembelajaran ini, marilah kita membaca doa. Nah, yang dipimpin oleh ketua kelas, silakan baca doa.